Pemirsa, belakangan ini viral di media sosial. Kasus pembunuhan Indriana yang diduga menjadi korban cinta segitiga. Sebuah kisah cinta yang penuh gejolak berakhir tragis ketika seorang pria memutuskan membuktikan cintanya kepada mantannya dengan cara yang mengerikan. Lantas, seperti apa pandangan psikolog Universitas Hasanuddin? Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Pada dasarnya, tindakan ini dianggap sebagai bentuk pembuktian cinta, tetapi sisi gelapnya mengungkapkan bahwa perempuan berinisial DP dalam keadaan marah yang melampaui batas dan melakukan kejahatan yang mengerikan. Dr. Ikhlas menyampaikan bahwa perilaku ini sebenarnya merupakan ekspresi dari psikologi yang wajar, namun dalam kasus ini telah melampaui keterbatasan yang normal. Ia juga menyatakan bahwa perlu pemeriksaan kejiwaan mendalam terhadap pelaku, khususnya terkait dengan kehidupan emosionalnya. Adanya indikasi gangguan mental perlu dipertimbangkan, namun diagnosis komprehensif menjadi kunci untuk memahami penyebab sebenarnya. Ya, oke lah. Yang disinyalir sebagai aktor intelektualnya si cewek ini, ya, mantan pacar ini, yang meminta kalau nggak salah inisialnya itu AP ya? MD, Pak. MD, oh sorry, iya, itu untuk membunuh. Sebenarnya begini, itu kan syarat dan ketentuan berlaku sebenarnya, itu prinsip sederhananya begitu sebenarnya. Jadi si mantan ini kenapa kemudian minta ke sini, sebenarnya itu sederhana, itu to proving, untuk membuktikan seberapa deep, seberapa dalam intensi kamu atau willing kamu untuk kembali ke saya. Tapi sisi yang paling buruknya, bad side-nya, saya nggak tahu, ini perlu dites kejiwaan tuh, yang cewek itu, yang mantannya. Sisi buruknya sejauh itu. Nah, saya kira inilah ngerinya the power of cemburu nih, the power of cemburu gitu. Dan perempuan itu kalau lagi marah itu ngeri memang. Faktor-faktor seperti stres berat, masalah ekonomi, atau dendam yang terpendam mungkin memainkan peran dalam tragedi ini. Maka perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menggali lebih dalam dan memahami pemicu yang melibatkan pelaku. Selain faktor psikologi, faktor material juga memegang peranan penting dalam kasus pembunuhan. Ini mencakup aspek-aspek seperti motivasi ekonomi, kebutuhan, dan kepentingan tertentu yang mungkin menjadi pendorong pelaku. Dalam konteks hubungan interpersonal, teori relasi interpersonal menjadi relevan. Emosi yang signifikan terutama dalam hubungan dekat dan melibatkan cinta dapat memicu tindakan ekstrim jika tidak diatasi dengan bijak. Mbak pernah dengar istilah begini tidak? Kita ini berada di era, saya agak melebar ya, kita berada di era post-truth, di mana semuanya itu bisa terjadi. Pernah tidak kita waktu kecil itu dengar, tidak mungkin seorang ayah itu memperkosa anaknya? Banyak tidak sekarang? Post-truth. Itulah kegilaan dunia saat ini gitu. Jadi sekarang pertanyaan saya, apa bentuk cinta terbesar dalam relasi manusia? Orang tua ke anak tuh? Orang tua ke anak tuh? Kok ada orang tua ayah memperkosa anaknya? Post-truth. Begitulah dunia sekarang bekerja. Sama juga dengan kasus, masa sih sudah pernah jadi pacarmu kamu tega membunuh? Post-truth. Sekarang kita berada di dunia yang sebegitu gilanya, sebegitu liarnya, 5.0 yang unpredictable, uncertain. Jadi hal-hal yang dulu itu mungkin masa sih, sekarang terjadi semua. Jadi semua sama dengan case itu. Sebenarnya dia sudah memilih untuk membunuh, tidak ada itu emosional gitu. Kalau kita bilang, tapi kan dia pakai orang lain, itu karena dia paham ada implikasi hukum sehingga dia mau main bersih. Kita main bersih saja. Jangan sampai kita ketahuan. Kan begitu. Pengennya kan misalnya dapat hartanya, orangnya mati. Misalnya nih, dapat hartanya, orangnya mati. Cintaku bersemi dengan mantanku. So, let's go ke luar negeri. Jalan-jalan, menikmati. Main bersih. Tidak ada. Ini kan begitu sebenarnya. Tidak ada itu. Gitu. Saya kira hanya bukan emotionally decision, tapi pragmatism decision. Keputusan pragmatis. Saya mau membunuh tanpa dipenjara, kan begitu logiknya tuh, iya. Terlepas dari alasan dibalik tindakan tersebut, pembunuhan dianggap setara dengan bunuh diri, yang menggambarkan perilaku agresif yang melampiaskan emosi negatif kepada orang lain atau kepada diri sendiri. Saya kira begini, ini sekali lagi common nih, saya kira common. Tidak ada ibu yang mau kehilangan anaknya, gitu.
bahkan mati baik-baik pun pasti sedih itu, ya toh. Bahkan mati dalam keadaan sakit, kemudian pergi dengan baik-baik, masih sempat syahadat misalnya, pasti menyisakan tangis. Apalagi yang dibunuh secara keji, pasti. Saya kira itu ekspresi-ekspresi narasi itu hanya itu ekspresi kesedihan mendalam. Dan instinctively sometimes ketika orang berada pada ekstrim bahagia sekali dan sedih sekali, karena itu puitis. gitu secara psikologis gitu. Saya tulis gitu ya. Tragedi ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Kepanikan bisa membuat seseorang kehilangan kemampuan berpikir rasional. Melalui pemeriksaan menyeluruh dan pendekatan holistik, masyarakat diharapkan dapat belajar dari kejadian ini untuk mencegah terjadi tragedi serupa di masa depan. Andrea Ririn Karina, Taslia Ramadhani, Unhas TV.